بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati tokoh agama, sepuh masyarakat, Imam Masjid Baitus Salam, singkatnya jamaah sekalian rahimakumullah. Tak lupa kita haturkan dan panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga tak terhitung, sehingga tak terasa, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan apapun, saking banyaknya nikmat yang telah diberikan kepada kita. Baru nikmat ini kita akan rasakan ketika ada timbangan. Seperti yang telah terjadi, ini dikatakan cerita boleh, dikatakan curhat pun boleh. Minggu kemarin sempat saya ditelepon oleh muazzin kita. Pada waktu itu hanya sedikit saja rasa sakit yang diberikan kepada kita, baru kita bisa menyadari betapa begitu berharganya nikmat itu. Kemarin itu sempat terkena penyakit yang disebut dengan bisul. Bisulnya di bawah sini, sedikit saja. Hanya sedikit yang diberikan kepada kita, rasa sakit. Ternyata kita tidak bisa apa-apa. Begitu berharganya nikmat yang telah diberikan kepada kita. Jadi kenapa kadang-kadang Allah memberikan kita penyakit, musibah, ujian, atau retorika kehidupan yang agak menyakitkan sedikit. Sebenarnya itu menyadarkan kepada kita betapa berharganya nikmat yang telah diberikan dan jangan disia-siakan. Nah, maka dari itu, marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, dan dikuatkan dengan hati kita bahwa sesungguhnya kita sadar segala sesuatu yang telah terjadi di dunia ini tak akan mampu berjalan tanpa kehendak Allah. Segala sesuatu yang kita rasakan, indah, pahit, manisnya, tak akan pernah ada tanpa izin Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita, yang telah menyelamatkan umat manusia minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Cahaya yang dimaksudkan di sini adalah hidayah. Hidayah bahwa kita, kehidupan manusia sebelum datangnya Rasulullah sering digambarkan, sering diceritakan, manusia itu tidak ada beda dengan binatang. Inilah yang dinamakan dengan az-zulumat, kegelapan. Hati mereka ditutupi dengan tabir-tabir kepalsuan, seperti katanya Roma Irama. Kesenangan dunia yang penuh dengan tipu daya, sehingga dibukakan oleh Allah dengan diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga manusia digeser oleh Allah dengan perantara baginda Nabi minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, menuju penerangan hati, menuju kesucian kalbu. Bapak,
jamaah sekalian, salat subuh pada kesempatan pagi hari ini tak indah dan tak sempurna rasanya ketika kemarin kita membahas suratul Fatihah, namun cuma 2-3 ayat saja waktu kita sudah habis. Tak sempurna rasanya kalau misalkan tak habiskan ayat ini. Jangan sampai kita tidak paham, membahas setengah, sepotong kemarin kemana gitu. Jadi kalau tidak salah, ingatan saya kita sampai ke ayat ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Jadi sekarang kita mengkaji ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Ada yang membaca menurut sebagian ulama Maliki Yaumiddin dan Maliki Yaumiddin, dua-duanya benar. Ada kadang-kadang ketika kita mendengar seorang imam membacakan Al-Fatihah, jangan serta-merta langsung menyalahkan sebelum kita tahu ilmunya. Ada kadang-kadang orang baru masuk pondok, ada salah sedikit, nah ini imam ini salah nih. Koreksi, cari tahu kenapa dia melakukan itu. Karena bacaan ini ada namanya ilmu tajwid, itu tidak satu. Ada berbeda-beda cara mengkaji, cara membaca daripada Al-Quran Al-Karim. Kata Maliki Yaumiddin, satu ulama yang lain Maliki Yaumiddin. Mana yang benar? Dua-duanya benar, selama tidak menyimpang artinya dari apa yang telah ditentukan oleh Allah, maka dua-duanya benar. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika Maliki Yaumiddin dipanjangkan, di sana ada mat, maka artinya adalah penguasa, yang menguasai. Tapi ketika pendek Maliki Yaumiddin, maka di sana diartikan raja. Kan beda-beda tipis. Yang jelas dua-dua artinya ini menampakkan dan menunjukkan bahwa Allah itu maha. Tapi kalau dirubah hurufnya, lain lagi tuh. Dirubah hurufnya, dirubah harakatnya, dirubah maknanya, inilah yang disebut dengan perubahan total kepada Al-Quran. Haram bagi umat manusia. Menguasai yaumi, hari, ad-din. Ad-din ini memiliki banyak arti. Syariat agama, pembalasan, banyak artinya. Cuman yang cocok dengan penguasa atau raja daripada awal katanya adalah hari perhitungan atau hari pembalasan. Makanya diterjemahkan di dalam Quran terjemah, kalau misalkan dibaca di sana Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, hari perhitungan. Kenapa di dalam ayat selanjutnya ini menegaskan? Tadi sebelumnya Ar-Rahmanir Rahim. Kalau kita mulai dari awal, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, menjelaskan bagaimana sifat-sifat Allah, sifat rahmannya, sikap rahimnya, sifat yang lain sebagainya. Lalu setelahnya dijelaskan Maliki Yaumiddin, supaya umat manusia tahu bahwa Allah itu tidak hanya berkuasa di dunia, tapi di akhirat juga tidak ada yang bisa memandingi kekuasaan Allah. Percaya? Percaya. Pernahkah melihat? Tak perlu dilihat. Keimanan itu ada di hati. Kalau misalkan kita lihat dulu, kita saksikan dulu, baru kita mau percaya, kapan iman itu akan ada? Karena tidak semua yang harus kita percayai itu bisa kita lihat. Artinya, mampu enggak mata ini untuk melihat apa yang ingin kita lihat? Sedangkan tanpa izin Allah, berjalan pun kita tak mampu. Bernafas pun kita tak mampu tanpa izin Allah. Bagaimana dengan melihat Sang Pencipta alam ini yang menguasai diri kita, yang menguasai hari pembalasan nanti? Jadi ketika ada kata pembalasan, Allah itu maha pendendam ya Ustaz. Bukan. Pembalasan di sini adalah bukan berarti kita sudah dipukul orang, kau kubalas. Enggak.
Bukan itu maksudnya. Allah itu tidak dendam. Kalau misalkan Allah itu dendam, udah dihabiskannya kita. Satu malaikat saja mengepakkan sayapnya di dunia, hancur. Kalau Allah Maha Pendendam. Tapi apa maksud dan makna daripada hari pembalasan ini? Pembalasan ini mengingatkan kepada manusia, segala perbuatan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan meskipun sebesar biji zarrah. Sekecil apapun yang kita lakukan di dunia ini, jika baik kita akan terima, jika buruk pun kita akan pertanggungjawabkan. Di sanalah yang disebut dengan hari penghisaban, hari penghitungan. Ada juga yang pernah bertanya kepada saya ketika berceramah di suatu tempat berbicara tentang neraka. Pak Ustadz, ya, sebelum manusia ada, kan ada surga, betul? Pun sebelum manusia ada neraka, benar. Kalau neraka diciptakan hanya untuk memasukkan manusia, ngapain diciptakan manusia? Itu yang dipikir sama anak muda. Jadi kalau misalkan tak ada neraka, tak mau kita melakukan ibadah. Jadi kalau misalkan tidak ada surga, tak mau kita meninggalkan dosa. Jadi apa sebenarnya tujuan kita diciptakan? Sudah jelas jawabannya. Sudah jelas jawabannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Kita diciptakan hanya untuk beribadah, bukan untuk dimasukkan ke neraka dan dimasukkan ke surga. Akan tetapi neraka dan surga ini sebagai pengikat bagi kita supaya kita menggunakan akal sehat kita, karena Allah tahu manusia ini penuh dengan nafsu. Jadi mereka yang tidak bisa menguasai nafsunya diancam. Manusia sekarang, apalagi manusia model kita, kalau nggak diancam nggak takut. Diancam aja nggak takut, apalagi nggak diancam. Neraka ini adalah ancaman, ditakuti kita. Kalau kau begini, kau akan dimasukkan ke sini. Islamnya awam begitu. Tapi kalau Islamnya sudah mencapai titik yang namanya aulia Allah, dia tidak memikirkan mana surga, mana neraka. Yang jelas, dia beribadah hanya karena mardhatillah, ridha Allah. Karena surga dan neraka itu adalah hak prerogatifnya Allah. Bukan berarti mereka yang rajin sholat, rajin ibadah, rajin berpuasa itu akan masuk surga. Belum tentu. Belum tentu. Bukan berarti mereka yang ahli maksiat yang kita lihat setiap hari itu akan tetap masuk neraka. Belum tentu juga. Sejak kapan kita bisa menjadi hakim bagi saudara kita sendiri? Innallaha hakimun adil. Hanya Allah yang maha adil di dalam menghakimi hambanya. Jangan sampai melihat teman, kau pasti masuk neraka. Pokoknya neraka. Kayak kita saja yang megang kunci surga, kan begitu? Jangan sampai kita menghakimi dan memvonis kau neraka, kau surga. Bukan kita. Siapa kita yang berbahasa seperti itu? Jadi, kenapa Maliki Yaumiddin Allah menguasai yang model-model gaib begitu? Neraka, surga, pada saat hari perhitungan, penghisaban. Kenapa mengatakan menguasai? Mungkin dalam otak kita berpikir, sejak kehidupan Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, berapa manusia? Mampu enggak Allah menghitungnya? Sebelum pertanyaan itu muncul, maka dijelaskan Maliki Yaumiddin. Itu sudah dikuasai oleh Allah. Percaya, harus percaya. Enggak percaya, kafir. Kenapa? Karena sudah ada pedoman-pedoman yang telah diberikan kepada kita yang menjelaskan tentang bagaimana Allah Maha Kuasa, Maha Tinggi, Maha dari segala Maha. Ya kalau enggak percaya terserah kita. Kita punya hak. Kita punya pemikiran. Kalau misalkan enggak percaya, ya silahkan siap-siap menanggung akibatnya nanti, kan begitu. Yang namanya akidah enggak bisa dipaksakan. Apa kata yang telah digambarkan kepada kita,
la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Kalau dipaksakan, agama itu tak akan berjalan dengan baik. Kalau kau tak masuk agama saya, kau kubunuh. Karena takut mati dia mengatakan, ya saya masuk agamamu. Tapi dalam hatinya kita enggak tahu. Siapa yang tahu isi hati manusia meskipun dia mengatakan Allah adalah Tuhanku? Bisa jadi dalam hatinya lebih mendewakan Tuhan yang mereka percayai. Meskipun dalam pengeluaran bibirnya mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka dijelaskan ini adalah orang-orang yang disebut munafik. Lain di bibir, lain di hati. Makanya ini berbahaya orang yang munafik ini. Kok Allah bisa tahu? Karena hanya Allah yang menguasai isi hati manusia. Lawang isi hati manusia aja dikuasai yang begitu banyaknya, apalagi model-model nanti di hari pembalasan. Tinggal disuruh aja malaikat menghitung. Oh, kenapa disuruh malaikat menghitung? Apakah Allah tidak bisa menghitung? Bukan. Ketika kita mengartikan bahwa Allah itu tidak bisa menghitung sehingga memiliki pembantu, sejak sebelum adanya malaikat, Allah sudah tahu kok semuanya. Allah sudah tahu segalanya. Bahkan ketika kita ambil contoh, ketika manusia yang dinamakan dengan Nabi Adam alaihi salam, itu akan sudah jelas akan ditaruh di muka bumi, dijadikan menjadi khalifatan fil ardi. Tapi kenapa harus ditaruh di surga? Itu sudah skenarionya Allah berjalan dengan baik. Bukan tak mampu Allah, ini Adam kau kuciptakan, kau kutaruh di sini, kau kutaruh di sini. Bukan tak mampu, mampu Allah melakukan itu. Kenapa harus ditaruh di surga dulu, digoda dulu oleh iblis, baru dia dilempar dari surga, dipisahkan dengan Siti Hawa? Skenario Allah. Siapa yang tahu skenario Allah? Siapa kita bisa mengatur skenario Allah? Tak ada makhluk satupun yang mampu mengatur pencipta alam ini. Karena dia maha dari segala maha. Raja bisa berkuasa kepada raja yang lain, tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa dari segala raja-raja yang berkuasa. Maliki yaumiddin. Kenapa kata yaumi muncul yang artinya hari? Apakah nanti tidak ada malam? Nah, ada saja pertanyaan yang begitu, kadang aneh-aneh. Kalau misalkan yaumi itu artinya hari, Pak Ustadz, apa nanti di akhirat tidak ada malam? Ada pertanyaan yang begitu. Maliki yaumi ad-din. Ketika mengatakan yaumi itu sudah sebagai perwakilan daripada bergulirnya waktu. Karena bergulirnya waktu dan perkembangan atau perputaran masa itu atas kuasanya Allah. Ketika pada hari itu nanti tidak ada malam, apa yang tidak bisa Allah lakukan? Sekarang kenapa ada malam? Karena bumi berputar, matahari berjalan. Jadi ketika bumi tak terkena matahari, terjadilah malam. Kenapa yaumi? Di sana nanti kira-kira ada enggak matahari? Ada. Dari mana tahu ada matahari? Pernah sudah dengan mendengar sejarah ketika ada matahari sejengkal dari kepala di padang mahsyar, menunjukkan bahwa di sana ada matahari. Di sana akan ada matahari. Ada yang keringatnya sampai lututnya. Ada yang keringatnya sampai perutnya. Kok bisa? Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah menghendaki. Orang mati aja bisa hidup kembali. Orang hilang aja bisa ditemukan. Orang masuk neraka bisa dimasukkan ke surga kalau Allah menginginkan. Apa sih yang tidak bisa? Allah maha dari segala maha. Menunjukkan tidak ada satupun, tidak ada setitik pun, tidak ada secuil pun akan terlewatkan daripada perbuatan kita di dunia. Sudah akan dibaca, sudah akan diperintahkan kita untuk mempertanggungjawabkannya nanti pada hari penghisaban. Maliki yaumiddin. Kalau dijabarkan lagi akan lebih panjang lagi, enggak sampai kita pada akhirnya. Lalu kita beranjak ke ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah tempat kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in.
dan hanya kepadamulah tempat hamba atau kami memohon pertolongan. Kenapa na'budu di awal baru nasta'in di akhir? Mengajarkan kepada manusia, penuhi tanggung jawabmu hai hambaku, lalu kemudian kau akan mendapatkan hakmu. Itulah bahasa Allah. Iyyaka na'budu, kita nyembah dulu, baru wa iyyaka nasta'in. Jangan nasta'in didahulukan, solatnya dibelakangkan. Kan tak tahu malu kita namanya. Kewajiban kita tak kita tunaikan, lalu kita memohon kepada Allah, ya Allah di mana keadilanmu? Lawang kita enggak pernah ibadah, lalu meminta kepada Allah di mana keadilanmu? Yang model begitu pun dikasih sama Allah. Ini membuktikan Allah Ar-Rahmani, Maha Pengasih. Yang menyekutukan Allah pun dikasih sama Allah. Yang menyembah batu, yang menyembah matahari, yang menyembah pintu misalnya, dikasih sama Allah. Ada yang bakar kemenyan lalu minta sama setan, dikasih sama Allah. Apa setannya yang ngasih? Tanpa izin Allah mana mungkin bisa, kan begitu? Dikasih. Membuktikan bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim itu ada, nyata, terlaksanakan. Jadi tidak ada kata dalam Al-Quran itu satupun yang menyimpang dari apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah tempat kami menyembah dan hanya kepadamulah tempat kami memohon pertolongan. Kenapa harus diajarkan kita di dalam surah Al-Fatihah na'budu, nasta'in? Sebelum PKN, pendidikan kewarganegaraan Indonesia, negara Indonesia, mengajarkan bagaimana manusia bersikap kepada pemimpin, Allah sudah mengajarkan bagaimana manusia bersikap kepada Sang Pencipta. Kalau misalkan dalam pendidikan kewarganegaraan mengajarkan ada hak asasi manusia, ada hak dan kewajiban, ada itu dijelaskan. Sebelum buku ini diterbitkan, Allah sudah mengajarkan di dalam Al-Quran, dahulukan kewajibanmu, baru kau menuntut hakmu. Jangan kau bicarakan kepentinganmu sebelum kau laksanakan tugasmu. Jangan kau pentingkan dirimu sebelum kau pentingkan siapa yang di sampingmu. Itu artinya. Jadi ada kisah sedikit. Ada seorang ulama yang tawadhu'nya luar biasa, ibadahnya tidak lekang oleh masa dan waktu, solatnya tidak pernah henti, zikirnya tidak pernah luput. Lalu pada suatu kemudian seorang ini meninggal. Setelah meninggal, ada orang yang arwahnya itu lebih tinggi tempatnya daripada dia yang rajin solat dan ibadah ini. Lalu dia protes kepada Allah, ya Rabb, bukankah hamba beribadah kepadamu setiap waktu, setiap hari? Lalu kenapa orang yang miskin itu, orang yang jarang ibadahnya, yang sebagai petani, yang jarang sujud kepada engkau ya Rabb, lebih tinggi derajatnya daripada saya? Dijelaskan oleh malaikat, ya Abdillah, ya Fulan, kau memang rajin solatnya, rajin zikirnya, tapi pernahkah kau melihat anak yatim yang di tetanggamu, anak yatim yang di dekatmu? Pernahkah kau menengoknya? Pernahkah kau mengurusnya? Kau biarkan mereka terlunta-lunta? Jadi salah kalau misalkan kita sujud saja di masjid, tetangga kita kelaparan, kita tak peduli, biarkan saja, ini saya, dia. Salah. Hablum minan nasnya itu ditekankan dulu. Laksanakan tugasmu, lalu tunaikan kewajibanmu. Akhirnya kita akan mendapatkan hak kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan katakan orang yang surbannya sampai ke tanah, zikirnya tak pernah putus, itu akan masuk surga seutuhnya. Ada kadang-kadang kewajiban yang kita sepelekan, itu yang akan menarik kita ke dalam lubang-lubang neraka. Kenapa? Karena tidak sempurna iman seseorang apabila dia tidak mengasihi dan mencintai saudaranya seperti dia mencintai dan menyayangi dirinya sendiri. Ketika mereka terluka, rasakan sakitnya. Ketika mereka kelaparan, urus dia, prihatinlah kepada mereka. Ketika kita ada harta lebih, kasih mereka. Nah, ini baru insyaallah akan mendapatkan maradhatillah.
Ini antara hak dengan kewajiban. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan tetapi di dalam solat ini sering kita lakukan, sering kita bacakan, dan bahkan tidak sempurna solat itu kalau tidak ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, enggak sempurna. Tapi yang jadi pertanyaan, benar enggak kita menghambakan diri kepada Allah? Allahu Akbar. Tadi kira-kira saya bawa dompet enggak ya? Kan gitu. Hutang saya yang di warung itu tinggal berapa kira-kira? Tadi pagi saya, ini artinya tidak iyyaka na'budu, sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh pikiran. Jika ini pun tak sempurna, maka tidak akan bisa berjalan yang namanya innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Makanya sering timbul pertanyaan, Allah berbohong ya. Kenapa dikatakan berbohong? Katanya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Betul. Lalu kenapa banyak orang yang solat tapi kemungkaran tetap jalan? Ini salah paham. Jika betul-betul solat itu dilakukan, as-salatu huwa ad-du'a. Solat itu adalah doa. As-salatu huwa zikr. Solat itu adalah ingat. Jadi tidak begini, Allah. Bukan ini aja yang dinamakan dengan solat. Ini adalah solat menurut rukun. Solat yang diperintahkan menurut syariat. Solat yang sebenarnya yang harus kita rapatkan, ketatkan adalah az-zikr. Kalau memang orang itu selalu az-zikr, ingat kepada Allah, mau secuil pun dosa itu pasti akan ditinggalkan. Mau nyuri mangga orang, ada Allah. Mau ke rumah tetangga secara diam-diam tengah malam, ada Allah. Udah sepi orang nih, udah pada tidur nih, masuk ke rumah tetangga, nyolong TV, nyolong apa, ada Allah. Enggak jadi. Inilah yang dimaksud dengan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau memang ditanamkan dalam hati salata az-zikr, maka tidak akan pernah terjadi kemungkaran. Jadi mereka yang melakukan kemungkaran tapi solatnya rajin, belum paham makna solat yang sebenarnya. Inilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi beribadah kepada Allah dengan sesungguhnya, dengan sepenuh hati, wa iyyaka nasta'in, insyaallah akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Allah Maha tahu kok. Ketika ibadah kita selesaikan, kita tuntaskan, maka kebutuhan dan keperluan kita Allah akan cukupkan. Yakin saja. Tapi banyak Pak Ustaz, itu yang beribadah hutangnya numpuk. Bukan berarti mereka yang berhutang itu adalah orang yang berdosa. Tak ada satupun di dunia ini manusia yang tak berhutang. Betul? Betul? Pasti ada hutangnya. Entah itu dari hutang kata, entah itu dari hutang bahasa, materi, pokoknya ada hutangnya. Orang kaya nggak mungkin ada hutang Pak Ustaz. Hutang janji misalnya, hutang bahasa, pasti ada hutangnya. Kalaupun dari segi materi dia tidak ada, barangkali sebelum dia menjadi kaya, dia pernah lupa kalau dia pernah berhutang. Wallahu a'lam. Yang jelas, manusia di dunia ini tak ada yang bebas dari hutang. Lawang negara kita aja banyak hutang kok. Bagaimana dengan rakyat? Jangan begitu simpelnya. Jadi bagi kita yang ada hutang, jangan mengeluh. Allah Maha tahu kok. Laksanakan aja perintahnya. Insya Allah semuanya akan terjamin. Tapi begini Pak Ustaz, ibadah terus. Cemana kita bisa makan? Itulah yang menimbulkan orang itu banyak utang. Dia berdoa terus kepada Allah. Gak pernah dia pergi kemana-mana. Gak pernah dia mencari rezeki. Itulah sebabnya mereka itu banyak hutang. Anak istri mereka tak dapat makan. Karena mereka selalu berdiam diri di masjid. Kan kebutuhannya kewajibannya udah terlaksana tuh. Kenapa kebutuhannya tidak terpenuhi? Misalnya ada pertanyaan begitu. Jangan salah. Ibadah kepada Allah bukan berarti kita meninggalkan kewajiban yang lain. Ibadah memang kewajiban. Tapi ada ibadah yang tidak wajib, yang dinamakan dengan sunnah. Misal subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya. Sunnah apa wajib? Wajib.
Sedangkan sholat setelahnya yang lain daripada yang 5 ini sunnah atau wajib? Sunnah. Ada enggak kewajiban yang lain? Ada. Apa itu? Menafkahi anak istri. Jika ada yang wajib, tinggalkan yang sunnah. Kenapa hanya untuk melaksanakan yang sunnah kewajiban ditinggalkan? Itulah ibadahnya dikatakan tidak sempurna. Jangan sampai orang sujud tak pernah bangun, dia sujud terus dia di masjid, tak pernah bangun. Kewajiban yang lain dilalaikan, berarti ibadahnya tak sempurna. Kenapa bisa begitu? Ada kok kewajiban yang lain yang ditinggalkan. Ibadah sempurna apabila segala kewajiban ditunaikan dan sunnah sebagai pelengkapnya. Apabila sunnah dijadikan sebagai kewajiban, lalu kewajiban dijadikan sebagai sunnah, nah ini selain lagi. Jadi jangan menilai dari bagaimana sujudnya orang, bagaimana rajinnya mereka ke masjid. Berarti yang jarang ke masjid itu luar biasa? Enggak juga. Tergantung, ada memiliki porsi-porsi masing-masing. Ke masjid dalam keadaan tertentu, ada suatu hal kewajiban yang tak bisa ditinggalkan di rumah. Kalau tidak pergi, misalkan anak saya nggak dapat makan, itu wajib kok. Jangan hanya bisa membuat tapi tidak bisa menafkahi, kan begitu. Banyak yang menelantarkan anaknya, buat pandai, ngasih makan. Paham-paham sendirilah. Ini yang dimaksud dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Laksanakan tanggung jawab, lalu baru menuntut hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya ada terasa sedikit, tapi sebelum kita akhiri, ada pertanyaan tentang dua ayat yang kita bahas tadi, antara Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tak ada, kita sambung ke ayat selanjutnya. Silakan. Ada pertanyaan. Yang nyeleneh pun saya senang. Kadang-kadang nggak pernah terpikir oleh orang ditanyakan. Saya senang malah. Jika saya tak mampu menjawab, akan saya dapat ilmu baru untuk mengkaji di kitab-kitab yang lain. Karena tidak ada persoalan yang tidak terjawab. Hanya karena keterbatasan kemampuan manusia menjawab saja, sehingga kadang-kadang itu jadi PR. Tapi kalau mampu dijawab, akan dijawab. Kalau tak mampu, jangan dijawab. Jangan ada seorang ustaz misalnya ditanya, karena malu nih, duduk di depan udah dikatakan ustaz, ditanya tak mampu jawab, jawab asal-asalan. Itu salah. Takutnya pemahaman yang dia sampaikan kepada jamaah salah juga, diterapkan menjadi dosa jariah. Oh, bahaya itu. Dan tidak sedikit orang ya Pak ya, ditanya mentang-mentang dia, oh ini ustaz nih, ini S2 nih. Nggak mungkin saya mengatakan saya tidak bisa jawab. Malulah sama gelar. Akhirnya dijawab asal-asalan. Padahal dia tidak tahu tentang apa jawabannya itu. Didengar oleh jamaah. Kata ustadz itu kemarin begini, harus begini. Kata ustadz itu kemarin begini. Berjalan jawaban yang salah itu. Maka tak boleh, itu bahaya sekali. Apalagi itu bertanya tentang fikih misalnya, tentang hukum. Suatu ustadz ditanya oleh jamaahnya. Ini kisah nyata, tapi saya tidak mau menyebut namanya. Karena dia malu dikatakan ustadz yang bego. Mohon maaf, katanya basar. Katanya agak kasar. Dia malu dikatakan ustadz yang bego. Dijawab asal-asalan tanpa dalil. Akhirnya beberapa jamaah yang mendengarkan menyampaikan kepada jamaah yang lain. Ustadz kemarin bilang begini, katanya boleh. Katanya boleh, katanya boleh, katanya boleh. Akhirnya beberapa selang waktu berjalan, dijalankanlah hukum yang ditanyakan itu. Yang berdosa siapa? Ustadznya. Karena dia yang membolehkan, atas dasar hukum apa? Jadi, kalau misalkan ada pertanyaan yang mampu saya jawab, insya Allah saya akan jawab. Kalau tak mampu hari ini, maka minggu depan ketemu, saya akan jawab. Saya tidak akan malu mengatakan kalau saya tak mampu jawab. Karena memang otak manusia itu memiliki keterbatasan. Terkadang belum kita baca di dalam sebuah kitab, muncul dari masyarakat nyeleneh. Pak Ustadz, Tuhan itu bentuknya bagaimana? Kan jangan. Oh Tuhan itu begini, kayak ini loh. Jangan digambarkan pula, kan begitu. Itulah contoh kecil. Baik, jemaah sekalian, ada pertanyaan? Yang aneh juga nggak apa-apa. Malah makin aneh makin seru. Karena di sana kita bisa menggunakan akal dan otak kita di dalam menyikapi berbagai macam retorika kehidupan ini. Karena biasanya sebenarnya bukan tak ada pertanyaan terkadang ketika kita mendengar pengajian.
Cuman kita mulai dari pertanyaan yang mana, itu yang kita bingungkan. Banyak permasalahan yang mau kita tanyakan sebenarnya. Apa yang harus saya tanyakan? Banyak. Kenapa tak mampu kita bertanya? Kita nggak tahu mulai dari mana. Itu masalahnya. Tapi ketika kita sendiri, kadang-kadang kita bertanya pada diri kita sendiri. Ada ribuan pertanyaan yang nyangkut di hati ya, Bapak Ibu. Jadi ketika kita disuruh bertanya, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak Ustaz. Sudah paham semua? Paham. Bukan paham seutuhnya. Tapi apa yang harus saya tanyakan itu saya tak tahu. Ketika nanti ada masalah, oh iya ini yang mau saya tanyakan. Tapi ketika di depan ustaznya, paham, paham. Jelas, jelas. Ada pertanyaan? Tidak ada. Karena kita tak tahu mulai dari mana. Bukan berarti kita tak tahu mulai pertanyaan dari mana itu dikatakan bodoh, tidak. Bodoh kau, bertanya aja nggak bisa, itu bukan bodoh. Akan tetapi terkadang pemahaman kita berbeda dengan apa yang disampaikan. Sehingga akhirnya saya harus mulai dari mana, gitu. Tapi kalau misalkan saya pribadi, jamaah sekalian, mau mulai dari pangkal ujung pun insya Allah kita akan jawab selama mampu, dan kita akan jadikan pekerjaan rumah selama tidak mampu. Ada pertanyaan jamaah? Ada pertanyaan? Silakan saja. Mau keluar dari konteks yang tadi pun tak apa. Yang penting mungkin ada persoalan di masyarakat, di keluarga, tanyakan saja. Kalau mampu dijawab, sekali lagi, insya Allah akan dijawab. Baiklah, karena seperti yang tadi mungkin tak tahu harus mulai dari mana. Nanti saya, itu sebabnya ketika berceramah, kadang-kadang saya bertanya sendiri, saya jawab sendiri. Karena itu udah biasa dalam jamaah. Kadang-kadang pertanyaan yang saya katakan, lontarkan di mikrofon itu, mewakili pertanyaan jamaah. Itu yang mau saya tanyakan, tapi udah terjawab. Jadi nggak jadi. Jadi alhamdulillah jamaah sekalian, ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini sudah kita bahas. Kalau misalkan ayat selanjutnya apa Pak? Hafal Al-Fatihah ke? Hafal Al-Fatihah ke? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ada permohonan siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang mana disebut dengan jalan yang lurus? Apakah nanti di akhirat ada namanya jembatan siratal mustaqim seperti yang dikisahkan dalam suatu riwayat? Betul. Kenapa harus ada jembatan yang besarnya 7 kali belahan helai rambut? Itu memang ada, memang. Bagaimana manusia bisa berjalan? Karena tadi sudah kita jelaskan, Allah sudah kuasai semuanya. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalaupun dijelaskan besarnya jembatan Shiratal Mustaqim itu dipecah 7 pecahan 1 helai rambut pun mampu kita bisa berjalan. Menurut sebuah riwayat, ketika orang itu amal ibadahnya luar biasa, dia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu laksana kilat yang menyambar, langsung sampai surga. Tapi bagi mereka yang suka meminum khamar, memakan harta anak yatim, dia akan merangkak. Orang jalan yang begitu besar aja kita merangkak, kita nggak sampai-sampai, apalagi Shiratal Mustaqim yang 1 helai rambut dipecah menjadi 7 dan tajamnya 1000 kali tajamnya pedang di dunia. Tajamnya itu jalan. Oh, cemana kita bisa jalan ya? Jangan dibayangkan. Jangan pernah dibayangkan. Kalau dibayangkan tak nyampai akal kita. Karena hanya Allah yang menguasai tentang itu. Kalau jalan ada setajam 1000 kali tajamnya pedang di dunia, cemana bisa jalan? Bagi mereka yang amal ibadahnya luar biasa bagusnya, taatnya kepada Allah, maka itu laksana jalan yang dihemparkan permadani surga. Lalu ketika dia berjalan di sana akan lebih cepat daripada sambaran kilat. Apa yang tidak mungkin ketika mengisra' mi'rajkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Masjidil Haram, min al-Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu lidurihu min ayatina. Allah hanya mampu kok begitu cepatnya Rasulullah dipindahkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha.
Apa yang tak mungkin? Berarti Allah itu ada di atas, Pak Ustadz. Kok Rasul diangkat ke Sidratul Muntaha? Bukan. Allah itu tidak memiliki tempat. Kalau Allah punya tempat, berarti tempat itu lebih besar daripada Allah. Kan gitu. Allah tak butuh tempat. Bagaimana Pak Ustadz dengan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Allah itu berdiam diri di atas arsy. Berarti arsy itu dimaknakan dengan kursi. Kursi itu pasti lebih besar daripada Allah. Berarti ada yang lebih besar daripada Allah. Jangan salah paham. Arsy ini adalah zat yang dikuasai oleh Allah, bukan kursi. Berarti Allah itu duduk. Allah enggak duduk. Sebelum ada arsy, Allah sudah ada. Tidak ada tempat yang bisa menampung Allah, saking besarnya. Kok Allah nggak bisa dilihat, Pak Ustaz? Saking besarnya. Begini, tangan aja, tangan. Dekat. Bisa nggak lihat tangan? Nggak bisa. Saking besarnya tangan itu nempel di mata. Bagaimana dengan Allah yang begitu besar? Itu tak mampu dilihat. Logikanya begitu. Karena anak muda biasanya kalau nggak dikasih logika, susah pahamnya. Dikasih dalil, itu mah oret-oretan Al-Quran aja katanya. Dikasih logika, baru paham. Baru kemarin ada yang bertanya kepada saya, Pak. Ada Charles Darwin mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera, katanya. Sedangkan agama Islam mengatakan manusia itu awalnya adalah penciptaan Nabi Adam. Yang benar. Sedangkan Charles Darwin itu adalah berdasarkan hasil penelitian yang luar biasa, katanya. Satu jawaban saya. Jika memang manusia berasal dari kera, kenapa masih kera ini banyak berkelimpangan di hutan? Harusnya saking lamanya itu kera di hutan, dia akan berubah jadi manusia. Tapi kenapa sampai sekarang kera masih banyak? Oh iya ya. Baru dia bilang begitu. Kalau dijawab dengan dalil, pasti akan dibantah. Tapi kalau dijawab dengan logika, ada kadang-kadang orangnya yang begitu, baru dia bahkan bisa paham. Begitulah, ihdinas siratal mustaqim. Jangan dibayangkan tajamnya siratal mustaqim itu, akan tetapi laksanakan kewajiban iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah kewajiban dilaksanakan, iyyaka nasta'in, Allah akan menolong kita dari hal itu. Itu maksudnya. Jadi pemahaman ayat pertama dan kedua ini tidak terpisah. Jalankan kewajibanmu, jalankan tanggung jawabmu, maka hakmu akan kuberikan nanti. Siratal mustaqim kecil, kata Allah. Apa susahnya Allah memindahkan kita dari tempat yang satu ke tempat yang lain jika kewajiban telah ditunaikan dengan baik. Nampaknya tidak bisa berakhir sampai waladhdallin. Nanti pada pertemuan selanjutnya kalau ada waktu dan kesempatan dan diberikan nikmat kesehatan, insyaallah kita akan lanjutkan. Kalau ada umur panjang sampai An-Nas pun kita akan bahas insyaallah. Agar kita tahu, jangan kita punya Al-Qur'an tak pernah kita kaji. Kita baca memang tapi paham tidak. Kita paham memang tapi melakukan tidak. Kita melakukan memang tapi kita tak istiqomah. Kita istiqomah tapi kita tidak ikhlas. Itu bahayanya manusia. Baik saudara jemaah sekalian, semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini dia mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini semua dicatat sebagai amal ibadah sehingga kita bisa mendapatkan yang dinamakan dengan mardhatillah. Akhirul kalam, saya minta maaf apabila ada kekhilafan di dalam menyampaikan dan bertutur kata, karena kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kelebihan dan kehebatan yang terlihat, maka itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindar daripada sifat kesombongan. Akhirul kalam, jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sadaqallahul azim.